Sudah 1 jam aku berdiam diri di masjid kompleks. Masih belum menentukan tujuan. Ku coba mengirim pesan ke Ega, tapi belum ada balasan. Ting, panjang umur. Akhirnya Ega membalas pesanku. Gua nggak ada di rumah, Lang. Balik kapan? Besok. Aku tak begitu saja percaya dengan ucapannya. Ku coba menelponnya. Apaan sih, Lang? Ucapnya saat telepon diangkat. Lu beneran gak ada di rumah? Iya nih, gue lagi di rumah saudara. Oh iya udah deh. Emangnya di rumah lu kenapa? Tanya Ega. Gara-gara kejadian di rumah lu kemarin, gue jadi takut sendirian di rumah. Aku mencari alasan. Oh, besok aja, Lang, kalau mau nginep. Oke, sip. Kututup telepon. Terdengar suara gemuruh di langit. Sepertinya aku tidak bisa berlama-lama di masjid. Lagian, masjid pun sudah terlihat sepi. Hanya ada beberapa jamaah saja yang menunggu waktu isya. Aku mengendarai motor menuju kedai kopi. Saat melewati blok A, dari kejauhan terlihat ada orang sedang berjalan dengan kaki pincang. Seketika itu teringat omongan Cecep. Ku percepat laju motor, berniat melewatinya. Ia berhenti berjalan, lalu berdiri menghadap ke jalan, seperti ingin menyambutku. Angin dingin menerpa wajahku. Saat motor ini melewatinya, tercium bau darah. Dari ekor mata, jelas sekali terlihat wajahnya yang hancur. Astagfirullah. Itu Pak Aiman? Batinku sambil melaju ke arah pos satpam. Aku berhenti sebentar di pos satpam untuk menyapa Cecep. Mau kemana, Lang? Tanyanya. Kedai. Bukannya tutup. Masa? Tuh lihat aja. Aku melihat ke seberang jalan. Benar, kedai kopinya tutup. Kemarin si Iwan bilang mau buka dari siang. Kok jam segini udah tutup? Dari gua datang juga udah tutup. Kini aku bingung harus pergi kemana. Pergi ke rumah saudara pun rasanya tidak mungkin. Di Jakarta hanya ada saudara dari ayah. Itu pun semenjak ayah meninggal. Aku jarang bertemu. Bahkan terakhir kali ke rumahnya saat lebaran 5 tahun lalu. Jadi sangat tidak mungkin tiba-tiba datang ke sana untuk menginap. Sementara itu, saudara dari ibu kebanyakan tinggal di Bogor. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba hujan turun. Gua numpang neduh di sini, Cep, ucapku. Oke. Aku turun dari motor dan duduk di pos satpam. Lu ngapain ke kedai bawah atas, Lang? Tanya Cecep. Tadinya gua sekalian mau nginep di rumah temen. Ternyata dia nggak ada di rumah. Mending lu temenin gua aja di sini, Lang, jaga komplek. Kalau mau, ntar kita patroli bareng. Iyo gak amat. Emangnya Mas Andi kemana, Cep? Dari kemarin kagak kelihatan. Sakit. Udah 3 hari. Gara-gara ngelihat yang lagi gentayangan. Siapa? Itu yang inisial A. Jangan pakai inisial itulah. Aku protes. Karena nama ibu juga berawalan dengan huruf A. Lah kan emang huruf depannya itu. Langsung aja bilang Pak Aiman gitu. Shh. Ya ampun, aku keceplosan. Hujan mendadak menjadi lebat disertai angin kencang. Tak lama tercium bau anyir yang menyengat. Kan? Seru Cecep. Lu nyium juga? Tanyaku. Iya, baca doa. Aku membaca doa di dalam hati. Tapi bau itu tidak juga hilang. Astagfirullah. Teriak Cecep seraya beranjak dari tempat duduknya dan berdiri. Sontak aku pun ikut berdiri. Ada apa, Cep? Tanyaku. Lihat. Cecep menunjuk tetesan air dari atap pos satpam. Tetesannya berwarna merah seperti darah. Astagfirullah, teriakku. Masuk. Cecep mengajakku masuk ke dalam pos satpam. Kemudian ia menutup pintunya. Makanya kalau ngomong itu dijaga, Lang, omelnya. Keceplosan, Cep. Aku tak menyangka kalau kejadiannya akan seperti ini. Perasaan kemarin aku, Ega, dan Iwan sempat menyebut namanya, tapi tidak terjadi apa-apa. Tok, tok. Ketukan 2 kali terdengar pelan di pintu. Sontak membuat mata kami tertuju pada jendela di samping pintu. Dreng, Pak Aiman sudah berdiri di sana dengan wajah hancurnya. Refleks, aku menutup mata sambil merapal doa. Cecep pun ikut berdoa dengan suara lantang. Bau anyir pun menghilang.
Masih ada, Cep? Tanyaku, masih menutup mata. Gak ada, sahutnya. Aku membuka mata dan melihat ke jendela. Benar, Pak Aiman sudah tidak ada. Ini nih akibatnya kalau ada orang meninggal. Rumahnya bukan didoain sampai 40 hari, malah ditinggal gitu aja. Keluh Cecep. Emang ngaruh, Cep? Iya, kan katanya kalau orang meninggal masih ada di rumah selama 40 hari. Makanya lebih bagus didoain, biar dia ingat dia itu udah meninggal. Udah harus masuk ke alam sono. Ini malah ditinggal rumahnya. Lah kan berdoa bisa di mana aja, Cep? Jawabku. Iya Lang, tapi bagusnya di rumah juga. Kayaknya sekarang sisa rumah lu doang yang belum kosong. Lah, rumah Pak Dika, Cep? Tanyaku, soalnya kemarin masih terlihat banyak orang. Emang lu kagak tahu, Lang? Cacap malah berbalik tanya. Tahu apaan sih? Aku pun bingung. Lah, Pak Dika kan tetangga elu. Jauh, Cep, beda 8 rumah tuh jaraknya. Lagian dari pagi gue kagak keluar rumah, tiduran doang. Intinya, tadi pagi Pak Dika masuk rumah sakit. Nah, terus anggota keluarga yang lain kayak bawa koper gitu. Jadi sekarang sisa rumah lu aja yang ada penghuninya, ucap Cecep. Rumah lu aman-aman aja kan, Lang? Imbuhnya. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya malas ku jawab. Aman. Sebelumnya gua minta maaf nih, Lang. Kenapa, Cep? Gua sempat dengar dari omongan warga sini. Kayaknya kecelakaan itu emang disengaja. Yang bener lu, Cep, disengaja gimana? Gini, Lang. Lu tahu kan rombongan mau pergi kemana? Iya, mau ziarah ke Cirebon. Nah, lu tahu nggak ketua rombongannya siapa? Kagak tahu, Cep. Namanya Haji Rofi. Oh, terus hubungannya apa? Lu kagak tahu Haji Rofi? Kagak, emang dia siapa sih, Cep? Itu loh pengusaha walet di Menteng. Tetep gua kagak tahu, Cep. Gini, jadi dia tuh setiap tahun sering ngadain acara ziarah keliling Jawa Barat gitu. Ya terus, nah setiap acara itu pasti ada aja kecelakaan dan makan korban. Gua kagak terlalu ngerti hal-hal begituan, Cep. Coba ngomongnya yang jelas. Kata desas-desus yang beredar di sini sih, korban kecelakaan itu sengaja ditumbalkan. Tumbal tuh apaan sih, Cep? Astaga, lu kagak suka nonton YouTube horor gitu, Lang? Aduh, bocah. Kagak, Cep. Tumbal itu dikorbankan, Lang. Lah tujuannya apa, Cep? Supaya dia tetap jadi orang kaya si Haji Ropi itu. Masa sih sampai segitunya? Itu nyawa orang loh, bukan hewan ataupun kambing. Banyak yang begitu, Lang. Ya, semoga aja itu cuman berita hoax. Apalagi lu bilang dia haji. Kayaknya gak mungkin sih. Setelah lu mau percaya atau kagak, Lang? Jujur, aku agak percaya dengan ucapan itu. Terlebih setelah semua kejadian yang menimpaku, ditambah mimpi menyeramkan tadi pagi. Hujan belum juga reda. Sementara aku dan Cecep masih bertahan di dalam pos satpam. Dari tadi, ia terus memaksaku menonton YouTube cerita horor. Semuanya bertemakan pesugihan, sehingga aku mulai sedikit mengerti tentang hal itu. Emang bisa numbalin orang lain, Cep? Tanyaku. Bisa banget, Lang, balasnya. Enak banget dong, kayak tanpa ngorbanin keluarga sendiri. Iya, tapi kasihan keturunannya nanti. Lah kok kasihan? Kan enak dapat warisan banyak dong. Namanya harta instan, Lang. Bisa hilang secara instan juga. Di kampung gua dulu ada yang ngelakuin begituan. Terus hidup anak cucunya kayak ketiban sial terus. Mana miskin pula. Tapi ada juga yang malah ngelanjutin ngelakuin ritual bapaknya gitu, biar tetap kaya. Berarti masuk ke lubang yang sama dong, Cep. Iya. Lu tahu nggak bentuk jin pesugihan itu kayak gimana, Cep? Ada yang bentuknya kunti, tuyul, genderuwo, pocong, dan siluman. Oh, kalau yang bentuknya kayak anjing itu apa ya? Aku penasaran dengan sosok yang ada di dalam mimpi tadi sore. Ya itu siluman. Emang kenapa lu nanya-nanya? Kagak kenapa-napa, cuman kepo aja.
Apa iya? Ih, alay bahasa lu. Lu gak mungkin tiba-tiba bilang gitu. Pasti ada alasannya lu, Lang. Kagak ada, Cecep Sutrima. Kagak ada. Udah, gua cabut dulu ya. Aku bangkit sambil membawa tas. Mau kemana, Lang? Tanya Cecep. Mau ke rumah temen, sahutku. Tadi bilangnya gak jadi. Barusan dia WhatsApp kalau ada di rumah. Masih hujan, Lang. Ada jas hujan kok. Aku melangkah keluar sembari mengedarkan pandangan, takut kalau Pak Aiman masih ada di sekitar sini. Setelah dirasa aman, bergegas aku membuka jok motor lalu mengambil jas hujan. Parah si Gilang malah kabur, ucap Cecep. Daripada ngendok doang di dalam pos, sahutku sembari mengenakan jas hujan. Gua pergi dulu, Cep, hati-hati. Asli lah, cukup tahu aja gua tinggal sendiri. Bukannya udah biasa sendiri lu, Cep. Aku mengambil kunci motor. Iya, tapi hari ini beda. Sama aja kok, Cep. Dah, sono masuk ke pos lagi. Nanti ada. Awas lu, Lang. Cecep masuk ke dalam pos. Aku naik ke motor, lalu menyalakannya. Bergegas meninggalkan perumahan ini. Sebenarnya, tujuanku bukan ke rumah temen, melainkan rumah Om Herman, adik kandung ibu di Bogor. Beliau adalah satu-satunya keluarga ibu yang paling dekat denganku. Aku juga sering menginap di rumahnya. Cukup nekat memang pergi dalam kondisi hujan lebat seperti ini. Namun, ini jauh lebih baik daripada berdiam diri di dalam pos sampai pagi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku teringat dengan Samson. Lupa meninggalkan makanan untuknya. Ingin kembali ke rumah, tapi situasi tidak mendukung. Tidak hujan saja. Perumahan sudah sangat horor, apalagi hujan begini. Setelah menempuh 30 menit perjalanan, hujan sudah mulai reda. Aku bertepi di pinggir jalan untuk melepas jas hujan, kemudian mencari tempat makan. Di sela-sela menunggu pesanan datang, aku mengambil ponsel di dalam tas, lalu menelpon Ega. Assalamualaikum, ucapku saat telepon diangkat. Waalaikumsalam, balas Ega. Ada apa lagi, Lang? Lu besok balik jam berapa? Belum tahu, Lang. Emangnya kenapa? Gua mau nitip sesuatu boleh nggak? Nitip apaan? Jangan aneh-aneh. Ngasih makan si Samson. Lah, emang lu kemana? Gua sekarang lagi mau ke Bogor. Malam-malam gini? Emang ada bus? Gua naik motor. Nekat amat. Ya daripada di rumah sendirian. Bukannya lu bilang di rumah aman-aman aja. Iya, tapi gua pusing kagak bisa kemana-mana. Tadi aja gua ketemu sama Pak Aiman. Mana dia ngejar gua sampai pos satpam. Idih, makin serem aja nih perumahan. Mana pas gua mau ke kedai tutup. Oh, si Iwan lagi sakit. Sakit kenapa gak? Panas dingin. Katanya gara-gara pas kemarin tutup kedai, ngelihat Pak Aiman duduk depan kedai. Bah, itu orang. Setan, jalan sampai sana. Iya, Lang, untung kita buru-buru balik kemarin. Pesananku datang. Gua mau makan dulu ya. Oke. Jangan lupa kasih makan si Samson ya. Kasihan dia ntar kelaparan. Oke, Lang. Telepon ditutup. Bergegas aku menyantap makanan yang sudah tersedia di meja. Setelah perut ini kenyang, aku melanjutkan perjalanan. Hujan turun saat aku tiba di perbatasan Jakarta Bogor. Aku berhenti di depan toko yang sudah tutup untuk berteduh. Ku ambil ponsel lalu melihat jam pukul 11 malam. Sepertinya aku harus menerobos hujan. Daripada menunggu hujan reda, aku kembali mengenakan jas hujan, lalu meluncur ke rumah Om Herman. Tubuh ini mulai gemetar, kedinginan. Lelah fisik dan mental pun mulai kurasakan. Padahal belum genap 10 hari ibu meninggalkan dunia ini. Kenapa hidupku sudah kacau begini? Kini aku mulai bertanya-tanya, apa ibu tidak sayang padaku? Kenapa ia datang dan mengganggu hidupku? Padahal aku selalu mendoakannya. Apa mungkin doaku masih kurang untuk membuatmu tenang, Bu? Aku tak bisa menahan tangis. Beruntung air mata ini cepat menghilang, tersapu air hujan. Aku melajukan motor dengan kecepatan sedang, memasuki area perumahan tempat tinggal Om Herman. Area perumahan yang sangat nyaman dan ramai, seperti perumahanku dulu
sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Aku menghentikan motor tepat di depan rumah berpagar hitam dan melepas jas hujan. Kemudian menelpon Om Herman. Cukup lama sampai akhirnya telepon diangkat. "Assalamualaikum Om," sapaku. "Waalaikumsalam. Ada apa Lang?" sahutnya. "Aku ada di depan rumah Om." "Hah? Kamu jangan bercanda Lang." "Aku gak bercanda Om, coba lihat sendiri di depan." Selang beberapa saat kemudian, terlihat gordin depan rumah bergerak dan terbuka sedikit. Terlihat seseorang sedang mengintip keluar. Krek. Pintu depan terbuka. Om Herman bersama Aurora, anaknya yang berusia 6 tahun, berjalan menghampiriku. "Ini beneran Gilang?" tanya Om Herman sembari membuka pagar. "Iya Om, siapa lagi?" sahutku. "Udah aku bilang jangan disuruh masuk. Papa gak percaya sih," ucap Aurora. "Loh, kenapa Kak Gilang gak boleh masuk?" tanyaku. "Bukan Kak Gilang yang ini, tapi Kak Gilang yang tadi ada di dalam." Aku menatap wajah Om Herman. "Maksudnya apa Om?" "Kamu masuk dulu, nanti Om ceritain." Om Herman memintaku masuk ke rumahnya. Om Herman memintaku duduk di sofa. Kemudian ia pergi ke dapur. Sementara itu, Aurora terus menatapku dengan mata tajam. "Ada apa?" tanyaku. "Mereka terus meminta tolong ya Kak," tanyanya. "Siapa?" "Itu orang-orang berwajah menakutkan yang ikut sama kakak." Aku mengerti maksudnya. "Dari mana kamu tahu Dek?" "Salah satunya datang duluan ke rumah ini Kak." "Tidur sayang, udah malam, sana." Om Herman datang sambil membawa segelas teh hangat. "Iya Papa." Aurora bangkit dan berlari ke kamarnya. Om Herman duduk di dekatku. "Tumben banget Lang, datang ke Bogor tengah malam, terus naik motor. Mana kehujanan juga. Kan bisa besok pagi atau siang, kenapa harus malam-malam?" "Lebih enak malam Om, sepi plus dingin." "Yang jujur Lang, Om tahu pasti ada sesuatu." Aku menghela nafas. "Sebenarnya emang ada sesuatu Om. Apa Om percaya sama setan gentayangan?" "Percaya." "Om pernah lihat?" "Pernah beberapa kali." "Nah, semenjak kejadian kecelakaan maut itu Om, suasana perumahan jadi horor banget." "Horor gimana?" "Perasaan waktu 7 harian ibu kamu, suasananya masih biasa aja." "Kelihatannya biasa aja Om, tapi sebenarnya banyak korban kecelakaan itu yang gentayangan." "Termasuk Mbak Anissa?" Aku mengangguk. "Iya Om, Ibu." "Pantas," ucap Om Herman. "Pantas kenapa Om?" "Beberapa hari terakhir ini, Om sering mimpiin ibu kamu Lang." "Gimana mimpinya Om?" "Ibu kamu cuma nangis." "Ibu gak ngomong sesuatu gitu?" "Enggak." "Aku juga mimpi begitu Om." "Apa ibu kamu punya utang atau janji yang belum ditepati?" "Aku gak tahu Om. Nanti coba kamu cari tahu. Kasihan kalau ternyata masih punya utang." "Iya Om." "Ngomong-ngomong, tadi Aurora bilang apa sama kamu? Apa dia cerita tentang kejadian tadi?" tanya Om Herman. "Kejadian apa Om? Dari tadi aku juga penasaran dengan ucapan Aurora yang bilang bukan Kak Gilang yang ini. Memangnya ada Gilang yang lain?" Om Herman bercerita kalau sekitar 10 menit sebelum aku datang, ada orang yang mirip denganku datang lebih dulu. "Bedanya, dia kayaknya jalan kaki, terus badannya basah kuyup," ucap Om Herman. "Waktu Om suruh masuk ke dalam, Aurora bilang jangan, tapi Om kasihan. Soalnya wajahnya pucet banget dan kedinginan. Terus dia minta izin ke kamar mandi buat ganti baju. Abis itu gak lama kamu nelpon," sambungnya lagi. "Terus orangnya kemana Om?" tanyaku. "Bilang Om udah cek kamar mandi, ternyata kosong, gak ada orang." "Ya Allah, masa sampai ada yang ikut kesini?" "Ya udah gak usah dipikirin. Sekarang kamu habisin dulu aja tehnya. Om udah siapin kamar atas." "Ya Om, makasih." Kuhabiskan dengan cepat teh hangat itu. Setelah mandi dan mengganti baju, aku merebahkan badan di atas kasur.
Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Namun aku masih belum bisa tidur. Aku bangkit dan berjalan menuju teras. Kemudian duduk sambil menatap jalanan depan rumah. Fokus ini berubah saat melihat ada orang lewat. Orang itu berhenti di depan rumah, lalu menatapku. Dek. Jantung ini seakan berhenti berdetak saat melihat wajahnya. Jelas sekali itu Pak Aiman. Bergegas aku masuk ke dalam. Kriat. Pintu kamar terbuka. Sontak aku berdiri mematung dan menutup mata. Lang? Tanya suara Om Herman. Aku membuka mata. Iya Om, sahutku. Kamu ngapain berdiri di situ? Tanyanya. Oh, tadi habis lihat pemandangan di luar. Apa yang dilihat? Paling cuma jalan doang. Nah itu Om tahu. Kamu lapar nggak? Sedikit. Makan di luar yuk. Hah? Om nggak tidur? Nggak ngantuk. Wah berarti sama. Kami pun pergi ke lantai bawah. Kemudian Om Herman mengambil kunci mobil di kamar. Gak naik motor aja Om? Tanyaku. Ini di Bogor, nanti kalau hujan repot Gilang. Balasnya sembari membuka pintu depan. Mau makan di mana Om? Tanyaku. Di Pajajaran. Kalau malam rame yang jual makanan. Om Herman membuka pintu mobil, sementara aku berjalan ke depan untuk membuka pagar. Dikunci gak Om? Tanyaku sambil memegang gembok. Entah kenapa aku sedikit trauma melihat benda ini. Gembok. Gak usah, cuman sebentar ini. Oke, aku berlari menuju mobil. Namun, saat membuka pintu, dari ekor mata terlihat ada seseorang yang berdiri di tengah jalan. Orang itu bergerak, mendekat. Bergegas aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Yuk Om. Mobil pun melaju. Aku membuka kaca jendela samping, lalu melirik spion. Orang itu sudah menghilang. Lagi lihat apa Lang? Tanya Om Herman. Om gak lihat apa-apa, laku sambil menutup jendela. Jangan bohong, kamu lihat orang berdiri di tengah jalan kan? Loh, Om juga lihat? Iya. Sebenarnya pas tadi aku duduk di teras, sempat ngeliat juga Om. Orang yang sama? Nah kalau itu gak tahu. Cuman kalau yang aku lihat di teras itu salah satu korban kecelakaan. Kenapa mereka ngikutin kamu Lang? Aku juga gak tahu Om. Pasti ada alasannya, atau ada pesan yang ingin mereka sampaikan. Tapi kamu terlalu takut. Ya takut lah Om. Mukanya aja serem gitu Om. Lain kali jangan takut. Kamu harus mulai terbuka dan biasakan diri. Ajak mereka bicara. Waduh, aku gak berani Om. Mobil melaju dengan cepat melewati jalan utama kota Bogor. Hanya kurang dari 5 menit, kami sudah sampai ke tempat tujuan. Mau makan apa Lang? Tanya Om Herman. Apa aja bebas Om, sahutku. Pecel ayam. Yang lain Om? Katanya bebas. Tadi pas berangkat ke sini udah makan pecel ayam Om. Oh bilang dong. Ya udah, makan nasi uduk aja biar kenyang. Nah boleh tuh, ntar tidurnya pules. Om Herman memarkirkan mobil tepat di samping pedagang nasi uduk. Aku pun turun dari mobil, melihat menu yang tersedia. Pilih aja Lang, ucap Om Herman seraya berjalan ke arahku. Setelah memilih menu makanan, kami pun duduk dan makan. Lang, kamu mau pulang kapan? Tanya Om Herman. Belum tahu Om, balasku. Besok kamu ikut Om ya. Kemana Om? Ke rumah temen Om. Siapa tahu dia punya solusi biar kamu gak diikutin mereka terus. Boleh Om. Setelah makan kami pun pulang. Om Herman melajukan mobil dengan cepat melewati jalan yang sepi. Perasaanku tidak enak saat melihat lampu di ujung jalan kedap-kedip. Lampu mati sesaat sebelum mobil lewat. Om Herman terlihat tidak terganggu dengan hal itu. Ia membelokkan mobil ke kanan. Di saat bersamaan, aku melihat ada anak kecil berlari menyeberang jalan. Awas Om! Teriakku panik. Om Herman menginjak pedal rem. Ada apa Lang? Tanyanya. Tadi aku lihat ada anak kecil nyebrang. Gak ada siapa-siapa Lang. Om Herman kembali melajukan mobil menuju rumah. Sementara itu, mobil sudah memasuki area perumahan. Tak berselang lama, tiba di jalan depan rumah Om Herman. Aku menatap lurus ke depan.
Tak terlihat ada sesuatu yang aneh. Kemudian turun untuk membuka pagar. Setelah mobil masuk garasi, dengan cepat kututup pagar. Perasaan ini tidak enak saat melihat jalan. Seperti ada yang memperhatikan gerak-gerikku. Bulu kuduk ini meremang. Bergegas aku berlari menuju teras. Om Herman turun dari mobil. "Ada apa, Lang?" tanyanya. "Gak ada apa-apa, Om," balasku. "Oh, kirain habis lihat sesuatu." "Aman, Om." Om Herman membuka pintu. Kami pun masuk ke dalam, lalu kembali ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, aku masih kesulitan untuk tidur. Mungkin ini efek kemarin tidur siang terlalu lama. Ku ambil ponsel, lalu menatap layar depannya cukup lama. Terlihat foto ibu, aku dan Kak Nasrul saat liburan di Bali tahun lalu. Jemari ini bergerak, menekan aplikasi Google. Ada yang ingin aku cari tentang kronologi kecelakaan maut itu. Soalnya, semenjak kabar duka itu datang, tidak pernah sekalipun aku melihat berita tentang kejadian itu. Namun sekarang sepertinya aku sudah siap untuk mengetahuinya. Ku masukkan kata kunci di kolom pencarian. Kecelakaan maut Gunung Ciremai. Deretan berita muncul di halaman pertama Google. Mobil yang ditumpangi rombongan peziarah jatuh ke jurang. Judul salah satu tautan berita. Aku mengklik tautan itu. Sebuah foto mobil yang hancur langsung menyambutku. Seketika itu, dada ini sesak. Perih rasanya melihat mobil yang sudah tak berbentuk lagi. Aku membayangkan kepanikan para penumpang di dalamnya, termasuk ibu. Mata ini mulai berembun. Bulir-bulir bening pun jatuh di sudut mata. Kumatikan layar ponsel. Ternyata masih belum siap membaca berita kecelakaan itu. Rasa sakitnya masih sama saat pertama kali mendapatkan kabar kalau ibu menjadi salah satu korban meninggal. Pikiran ini memutar kembali hari yang paling menyakitkan di hidupku. Hari di mana kabar duka itu datang. Efek begadang membuatku terbangun di siang hari. Suara berisik terdengar dari luar rumah. Aku mengintil dari jendela. Ternyata sudah banyak orang berkumpul di depan rumah. Dengan mata masih mengantuk, aku berjalan keluar. Pak Rian, tetangga samping rumah, langsung berlari mendekat. Wajahnya terlihat begitu sedih. Tanpa aba-aba ia memelukku sambil berkata, "Yang sabar ya, Lang." Beberapa tetangga lain pun datang menghampiri, seperti berusaha menguatkan, namun tak ada satupun yang memberitahuku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingat sekali kata pertama yang keluar dari mulutku. "Kenapa pada nangis?" Tanyaku kebingungan yang gak tahu apa-apa. Pak Rian menjawab pertanyaanku dengan suara pelan. "Mobil yang ditumpangi rombongan pengajian kecelakaan, Lang." Dek. Rasa kantukku tiba-tiba menghilang begitu saja. "Ibu." Hanya kata itu yang bisa keluar dari mulutku. Bu Anissa dan beberapa orang lain menjadi korban. Sebuah jawaban yang tentunya tidak aku harapkan keluar dari mulutnya. Jawaban yang membuatnya hariku berubah kelam. Aku menangis jadi-jadinya. Rasanya belum siap ditinggal ibu. Tak sanggup. Ketika bangun tidur tidak melihat wajah ibu lagi. Pak Rian dan beberapa tetangga lain berusaha menenangkanku. Cukup lama hingga akhirnya aku bisa lebih tenang. Namun itu tidak berlangsung lama. Tangisku kembali pecah saat menelpon Kak Nasrul. Kak Nasrul pergi ke Cirebon untuk menjemput ibu. Sementara aku hanya terdiam diri di kamar ibu. Hada masih belum percaya yang terjadi pada hari itu. Ku dekap erat baju milik ibu, tercium aroma wangian yang biasa beliau pakai. Sebuah ketukan terdengar di pintu. Om Herman masuk ke dalam kamar. Ia memelukku sambil mengucapkan pesan yang menguatkanku. Namun bukannya kuat, tangisku kembali pecah. Entah sudah berapa banyak air mata yang jatuh pada hari itu. Menjelang maghrib, mobil ambulan datang. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke depan rumah. Om Herman terus mendampingiku sampai di depan ambulan. Kak Nasrul turun dari ambulan dan langsung memelukku. Kami pun menangis. Tak menyangka ditinggal ibu secepat ini.
Kak Nasrul mengajakku ke belakang ambulan. Kemudian sang sopir membuka pintu itu. Terlihat sebuah peti jenazah berwarna putih. Jenazah ibu yang sudah terbungkus rapi dikeluarkan dari peti. Aku, Kak Nasrul, dan Om Herman membawa jenazah ibu ke dalam rumah, kemudian dibaringkan di ruang tengah. Bersambung. Lanjutan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk menulisnya Cinta Horor. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengar kisah ini di sini di Fakta Sejarah. Saya pamit, sampai jumpa.